Salam sejahtera bagimu dalam Yesus, Maria, dan Yosef. Kembali lagi dengan saya, Pater Fabio Haneseran SDV, dalam katekese menggali iman Katolik. Dalam katekese kali ini saya akan berbicara tentang air yang merupakan unsur yang paling penting dalam pembaptisan Kristiani. Sebab tanpa air, seseorang tidak dapat dibaptis, dan tanpa air juga, seseorang tidak dapat membaptis. Karena itu mari kita melihat air dalam tata keselamatan yang dirancangkan oleh Allah bagi umat manusia. Mari kita melihat air dari awal penciptaan manusia sampai penebusan manusia oleh Kristus Yesus, Putra Allah. Ketika dunia dijadikan, pada awal dunia dijadikan, air telah diperlihatkan sebagai sumber kehidupan dan kesuburan. Air telah diperlihatkan juga sebagai unsur yang menguduskan. Ketika dalam Kejadian bab 1 ayat 2 dikatakan bahwa Roh Allah melayang-layang di atas air. Dan dalam peristiwa air bah dalam kitab Kejadian bab 7 sampai 9, di sana air bah diperlihatkan sebagai pratanda air pembaptisan yang membawa keruntuhan bagi dosa dan awal kehidupan baru dalam kekudusan. Kemudian dalam Keluaran bab 14 yang berbicara tentang terbebasnya umat Israel dari perbudakan di Mesir lewat air Laut Merah di bawah pimpinan Musa, di sana air Laut Merah diperlihatkan sebagai pratanda air pembaptisan yang membawa manusia keluar dari perbudakan dosa, yang membawa manusia keluar dari perhambaan kejahatan. Dan semua pratanda pembaptisan dalam kitab suci Perjanjian Lama itu disempurnakan dalam Perjanjian Baru, dalam diri Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus ketika sebelum memulai misi penyelamatannya, ia dibaptis di Sungai Yordan. Dan pada saat pembaptisannya itu, Roh turun ke atasnya dalam bentuk burung merpati, dan saat itu terdengar suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Dan roh yang turun ke atas Yesus itu memperlihatkan kembali roh Allah yang melayang-layang dalam penciptaan awal. Karena itu roh dalam pembaptisan Yesus itu menjadi tanda penciptaan baru umat manusia dalam diri Yesus Kristus. Dan air juga diperlihatkan dengan sangat luar biasa sebagai tanda yang menyelamatkan. Ketika Yesus pada puncak keselamatan umat manusia, ketika ia menggenapi semua yang dikehendaki oleh Allah bagi manusia, yakni keselamatan manusia, ketika ia mati di atas kayu salib, ketika lambungnya ditikam dan dari lambungnya itu keluar darah dan air. Dan darah dan air ini menjadi tanda yang sesungguhnya pembaptisan dan Ekaristi, yang merupakan sakramen-sakramen kehidupan baru. Saudara dan saudari, kiranya katekese ini menjadi sesuatu yang membawa kita sekalian untuk memahami lebih jauh, lebih dalam tentang air. Air telah dipakai oleh Allah dengan caranya yang beraneka ragam dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru sebagai tanda yang menyelamatkan dan tanda yang menguduskan. Allah mengasihimu dan berkat-Nya turun atasmu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.